Terus dalam hal agama konco-konco, hati-hati betul. Terutama konco-konco yang tahu dan paham bahasa sufi. Bahasa sufi itu jangan sekali-kali diucapkan di medsos konco-konco, karena itu adalah bahasa mentah ya. Sekali lagi, kalau Pak D yang mengatakan itu bahasa mentah ya konco-konco ya. Bahasa sufi itu tidak bisa dipahami oleh orang banyak, wong akeh ya. Yang didengar orang itu bahwa bahasa itu adalah bahasa salah gitu, bahasa sufi itu. Halo konco-konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi begini konco-konco, Pak D kan ke sawah maton terong sama maton pari. Terus kebetulan dari rumah itu sudah bawa kacamata hitam seperti ini, dan juga kebetulan membawa HP Android. Oh ya konco-konco, ini kelihatannya mau hujan. Tak pindah nggon ya. Videonya disambung dulu karena mau hujan. Halo konco-konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun video Pak D yang satu ini saya beri judul kamera membawa petaka. Nah, maksudnya begini konco-konco. Oh iya, simak video kali ini selengkapnya ya konco-konco. Maksudnya begini konco-konco. Sekarang ini banyak sekali orang itu sial nungsep gara-gara ngomong di depan kamera, atau orang tersebut dihantam oleh omongannya sendiri. Suatu misal bila mana konco-konco diundang podcast, entah itu podcast di depan kamera HP atau podcast di acara TV, tentunya konco-konco di saat Anda dihadirkan sebagai seorang narasumber, nantinya pasti konco-konco itu akan dihadapkan dengan orang yang pendapatnya itu berlawanan atau kontroversi dengan pendapatnya konco-konco. Jadi konco-konco pada waktu itu bisa diibaratkan kucing dan kirik. Tidak apa-apa ya konco-konco, ini hanya ibarat. Kita sebagai manusia punya budaya mengibaratkan atau menggambarkan, itu biasa. Ini adalah manusiawi atau perkataan manusiawi. Sampai mana tadi ya? Sampai kucing dan kirik. Nah, tentunya konco-konco, nanti konco-konco itu akan ditanya satu persatu. Umpamanya konco-konco itu ngomong duluan atau ngomong belakangan. Lah, pasti orang yang berseberangan pendapat dengan konco-konco itu, ada yang omongannya itu lambenya itu menyakitkan, gatel nih kuping, manas nih hati, dan lain sebagainya. Akhirnya konco terbakar emosi, tidak sadar ngomong telonyar-telonyor, padahal konco-konco itu ngomong di depan kamera, itu kamera gawat. Nah, tentunya ekspresi gambarmu dan juga omongannya konco-konco itu tadi disebarluaskan sampai kemana-mana dan bisa dilihat oleh siapa saja cuma memakai HP Android. Lalu di luar sana konco-konco tidak menutup kemungkinan banyak orang yang tidak suka pada kita, akeh wong sing geting dengan awake dhewe. Dengan adanya omongan konco-konco tadi yang salah itu bisa dimanfaatkan, didownload dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkarakan konco-konco. Coba bayangkan konco-konco, kita sudah capek menghadiri podcast, kita sudah capek menghadiri jadi sebagai seorang narasumber. Tetapi setelah kita keluar jadi narasumber dan keluar dari podcast, di kemudian hari kita bisa sial dan ciloko. Kalau di era Pak D dulu konco-konco, orang itu digembleng, dididik, jadilah kamu seorang yang berwatak satria. Janganlah kamu menjadi orang yang berwatak licik. Itu di zaman Pak D dulu. Di zaman sekarang pun konco-konco masih sama. Sekarang itu orang juga digembleng menjadi seorang yang berwatak satria.
dan juga orang itu didoktrin untuk menjadi orang yang berwatak satria, tidak menjadi orang licik. Itu kalau di zaman sekarang. Bagaimana konco-konco menurut pendapatnya konco-konco di zaman sekarang ini loh konco-konco? Nah, jadi kesimpulannya itu begini konco-konco. Pada saat kita itu berbicara baik, omongan kita itu baik dan benar, omongan kita itu dianggap kucing watuk. Terus bagaikan layang-layang yang diulur talinya. Kapankah kita akan ngomong sembrono terus dalam hal agama konco-konco? Hati-hati betul. Utama konco-konco yang tahu dan paham bahasa sufi. Bahasa sufi itu jangan sekali-kali diucapkan di medsos konco-konco. Karena itu adalah bahasa mentah. Ya, sekali lagi kalau Pak D yang mengatakan itu bahasa mentah ya konco-konco ya. Bahasa sufi itu tidak bisa dipahami oleh orang banyak, wong akeh. Ya. Yang didengar orang itu bahwa bahasa itu adalah bahasa salah, gitu bahasa sufi itu. Maaf kalau Pak D salah ngomong ya konco-konco. Atau berhati-hatilah dalam mengucapkan sesuatu yang ada kaitannya dengan agama ya. Kita itu niatnya baik, padahal mereka itu tahu kalau niat kita itu baik, tetapi karena cara kita ngomong salah, maka semuanya akan menjadi gebyah uyah podo asine. Itu istilah orang Jawa konco-konco. Terus di zaman dahulu konco-konco, bila mana seseorang itu memang merasa bersalah, tentunya orang itu pun akan meminta maaf dengan cara meminta maaf yang sebenarnya. Contohnya begini, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mohon maaf atau sangat meminta maaf. Memang kata-kata yang saya ucapkan pada saat itu, sekarang pun saya sangat menyesali. Dan sekarang pun saya menyadari apa yang saya katakan pada saat itu adalah benar-benar kata yang menyakitkan dan salah. Sekali lagi ya Bapak Ibu, dengan penuh rasa rendah hati, saya sangat memohon maaf atas kata-kata saya pada saat itu. Nah, orang itu kalau meminta maaf yang sebenarnya seperti itu. Tetapi bila mana orang tersebut meminta maaf masih disertai dengan rasa ego, biasanya seperti ini. Ya kalau memang perkataan saya pada saat itu dianggap salah atau dianggap keliru, ya saya mohon maaf. Karena saya kan manusia biasa, tak lepas dari salah. Kita semua kan manusia, tidak ada yang sempurna. Contohnya seperti itulah orang yang meminta maaf atau peminta maaf palsu. Oke konco-konco, karena ini ya sudah semakin dalu dan wengi, jangan lupa di subscribe, di jempol, tekan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.